Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali majelis kita subuh ini dengan bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang tokoh hebat di antara sahabat-sahabat mulia. Tentulah yang pertama yang akan kita bahas dari sekian banyak sahabat Nabi itu, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu mengkaji tentang biografi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat-sahabat ini dijamin oleh Allah taala. Disebut dia dalam Al-Qur'an radhiyallahu anhum, diridhoi. Jadi Allah ridha kepada mereka. Nah, oleh karena itu, seperti apa sosok hamba-hamba Allah yang diridhoi ini, maka kita perlu menjadikannya sebagai teladan, uswah. Maka hal-hal terkait tentang seorang sahabat akan kita kaji subuh ini, terkhusus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan dalam Musnad Ahmad bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini, sampai disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ala ukhbirukum bi khairi hadhihi al-ummah ba'da nabiyyiha. Maukah aku beritahukan kepada kalian, maukah aku beritahukan kepada kalian manusia terbaik, umat terbaik. Jadi ada dalam Quran tuh umat tuh satu tuh sudah disebut umat. Maukah aku beritahukan kepada kalian ada umat terbaik sesudah Nabi. Ini maksudnya hamba Allah, manusia terbaik sesudah Nabi itu siapa? Maka dijawab Abu Bakrin. Manusia yang paling baik sesudah Nabi itu Abu Bakrin, Abu Bakar. Thumma Umar, kemudian Umar bin Khattab. Thumma rajulun akhar, kemudian berikutnya laki-laki yang lain. Nah, itu disebutkan dalam Mu'jam Al-Awsat, juga dalam Musnad Ahmad, dalam pembahasan seputar Musnad Ali bin Abi Thalib. Jadi di Musnad Ahmad itu, kenapa dia disebut Musnad Ahmad? Dia setiap hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab Musnad itu dia per biografi. Biografi Abu Bakar aja hadis-hadisnya. Ali saja. Ketika menjelaskan tentang Ali, salah satu yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu mengatakan, siapa manusia terbaik itu? Manusia terbaik sesudah Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan disebut pula dalam kitab Syu'abul Iman Imam Al-Baihaqi, law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ardi la rajaha bihim. Kalau ditimbanglah imannya Abu Bakar
dengan imannya penduduk bumi, maka iman Abu Bakar itu melebihi berat iman yang lainnya. Jadi iman kita ini kan penduduk bumi ini, ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka belum apa-apa lagi iman kita dibandingkan dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dia memiliki keistimewaan yang luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq ini. Maka kita mengenalnya ya khalifah pertama. Itu udah tak asing lagi. Siapa khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, yang menarik pada Abu Bakar ini, ada keistimewaan pada dirinya yang tak dimiliki oleh sahabat-sahabat lain. Jadi memang setiap sahabat itu punya keistimewaan memang. Masing-masing itu punya keistimewaan. Nah, Abu Bakar ini banyak hal-hal yang sangat unggul, yang sangat istimewa dalam dirinya. Maka pada subuh kali ini kita akan membahas kelebihan-kelebihan, keistimewaan yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq itu. Dulu para ulama salafus saleh, jadi ulama-ulama salafus saleh itu mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, bagaimana mereka mengajari anak-anak tentang sahabat Rasulullah? Bahkan disebutkan secara khusus dari Malik bin Anas. Malik bin Anas ni Imam Malik. Imam Malik mengatakan kana salafu, karena Imam Malik itu termasuk salafus saleh. Ulama-ulama salafus saleh dulu bagaimana? Yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kama yu'allimuna surah minal Quran. Jadi ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salafus saleh dari golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama zaman dulu yang 3 abad pertama, mereka mengajarkan cinta kepada Abu Bakar, mengajarkan cinta kepada Umar bin Khattab itu sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Gimana kita mengajarkan, perlunya kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita, sebagaimana perlunya kita mengajarkan Quran kepada anak-anak, begitu jugalah pentingnya kita mengajarkan biografi atau cinta kepada sahabat-sahabat mulia ini kepada anak-anak kita. Seyogyanya begitu. Sebagaimana dulu ternyata ulama-ulama salafus saleh itu mereka menanamkan cinta kepada sahabat mulia Abu Bakar dan Umar, khususnya ini Abu Bakar dan Umar disebutkan dalam teks riwayat dari Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala ini. Nah, kalau bicara tentang biografi, dari mana biasa kita mulai? Nasab, ya, keturunannya, siapa dia ini, dari mana dia. Ya, kalau kita merujuk ke kitab-kitab itu, di antara sederhananya, Abu Bakar ini nama aslinya Abdullah. Kita jarang mengenal Abu Bakar ini dengan nama Abdullah. Kita lebih populer namanya Abu Bakar itu. Tapi ada lagi julukannya Atiq. Atiq pakai qaf. Atiq itu orang yang ganteng, orang yang tampan. Jadi saking tampannya dia pun disebut juga dengan Atiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya Abdullah atau disebut juga dia dengan Atiq. Kemudian nama ayahnya Utsman. Tetapi yang lebih populer bukan Utsmannya, yang lebih populer nama ayahnya ini dipanggil dengan Abu Quhafah. Maka kita pun mengenal Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi kalau orang nanya, kalau Umar bin Khattab, jelas Umar ayahnya Khattab. Kalau Utsman bin Affan, jelas Utsman namanya, Affan nama ayahnya. Ali bin Abi Thalib, jelas Ali bin Abi Thalib. Tapi Abu Bakar orang tak tahu binnya. Lalu kalau dicek aslinya, ternyata nama aslinya Abdullah, nama asli ayahnya Utsman atau Abu Quhafah. Dan lebih populer orang menyebutnya Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi orang memanggil ayahnya Abu Bakar nih Abu Quhafah, Abu Quhafah.
Nah, itu tentang masalah nama anak dan ayahnya. Abdullah bin Abi Quhafah atau Abdullah bin Uthman bin Amir, kakeknya. Kemudian lagi bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Nah, maka disebut juga Abu Bakar nih Abu Bakar At-Taimi karena dia dari suku Taim, dari kakek-kakeknya bernama Taim. Jadi Ibnu Taim. Nah, bertemu dia nasabnya pada nasab Rasulullah pada kakeknya yang keenam Murrah. Jadi bin Taim bin Murrah. Nah, kalau sudah sampai Murrah itu sudah sama sejalur dengan Nabi. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin terus sampai nanti ke Nadhr bin Kinanah. Nah, kalau sudah Nadhr bin Kinanah, semua anak cucu Nadhr bin Kinanah ini disebut suku Quraisy. Jadi Nabi suku Quraisy, Abu Bakar suku Quraisy, Umar pun Quraisy, terus Ali pun Quraisy, semua Quraisy itu. Karena kalau dilihat dari sampai ke ujung dia bertemu pada suku atau kakeknya bernama Nadhr bin Kinanah. Semua anak cucu cicit keturunan Nadhr bin Kinanah yang disebut dengan suku Quraisy. Sampai nanti kalau dilanjut terus sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nah, itu nasabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ayahnya yang tadi bergelar Abu Quhafah alhamdulillah masuk Islam. Tetapi masuk Islamnya ayahnya ini di tahun ke-8. Maksudnya bukan di awal-awal Islam. Kalau Abu Bakar kan orang pertama masuk Islam. Butuh perjuangan untuk memberikan penjelasan tentang tentang Islam sampai akhirnya di waktu Fathu Makkah, waktu penaklukan kota Makkah. Nah, disitulah dibawanya ayahnya itu menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, "Kenapa engkau bawa ayahmu ke sini?" "Saya ingin dia Islam ya Rasulullah." "Kenapa tak saya saja yang datang menjumpai ayahmu ini? Kenapa harus repot-repot?" "Saya ingin segera dia masuk Islam ya Rasulullah." Lalu setelah berbicara sedikit, dia pun menyatakan syahadat. Bersyahadat masuk Islam. Tapi yang hebat dan luar biasa Abu Bakar As-Siddiq ini, dan tak ada, itu yang istimewanya, tak ada pada kehidupan sahabat-sahabat lain semua orang-orang di sekitarnya itu masuk Islam. Maksudnya ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, anaknya masuk Islam. Orang-orang di sekitar, bahkan lintas generasi, 4 generasi, semua sahabat Nabi. Karena kalau dah masuk Islam kan sahabat. Yang disebutkan sahabat itu apa? Man laqiyan Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi, wa amana bihi, beriman kepada Nabi, wa mata 'alal Islam, wafat dalam keadaan beragama Islam. Jadi kalau sampai dalam kehidupan Abu Bakar, mulai dari ayahnya, kemudian dirinya, anaknya, cucunya, itu sezaman, dan itu 4 generasi itu ternyata masuk Islam semuanya. Itu tak ada pada sahabat yang lain. Artinya keluarga yang barokah. Keluarga yang barokah, dikelilingi semuanya itu orang-orang di sekitar Abu Bakar itu semua masuk Islam. Nah, itu menunjukkan kelebihan dan keberkahan yang Allah anugerahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan wafatnya Abu Bakar ini ternyata dia duluan wafat dari ayahnya. Jadi 6 bulan setelah Abu Bakar wafat, barulah kemudian ayahnya Abu Quhafah ini wafat. Jadi siapa saja yang masuk Islam, kalau kita lihat dalam sejarah itu banyak kitab Syiar A'lam An-Nubala, banyak kitab menjelaskan tentang itu. Ada ayah, ibu, anak, cucu semua masuk Islam. 4 generasi semua dinilai sebagai sahabat,
sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan salah paham kita istilah sahabat itu, karena boleh jadi orang memahami sahabat itu kawan dekat gitu. Sahabat itu definisi hadisnya bukan kawan dekat. Sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi, kemudian dia berjumpa, kemudian dia wafat dalam keadaan beragama Islam. Walaupun dijumpa sebentar, tidak pernah ngomong. Ketika Nabi sedang waktu Fathu Makkah, waktu haji wada, itu kan tak semua orang bisa jumpa, maksudnya ngobrol, bicara dengan Nabi. Segitu banyak manusia, tapi orang yang sudah melihat Nabi langsung itu, kalau dia wafat dalam keadaan beragama Islam, dia pun dinilai sahabat. Nah, itu definisi sahabat. Dan sahabat-sahabat ini diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah, Abu Bakar lahirnya 2 tahun setelah tahun gajah. Jadi artinya lebih tua Nabi daripada Abu Bakar. Walaupun pada akhirnya Abu Bakar ini menjadi mertua Nabi. Cuma kalau di tempat kita agak-agak lain rasanya tuh. Kalau mertua lebih muda gitu kan. Tapi dalam syariat kan tak ada masalah, bukan masalah umur atau tidak, tetapi masalah sesuai syariatnya. Nah, ternyata ketika Nabi wafat saat 63, dia baru 61 umurnya. Tapi 2 tahun sesudah itu dia pun wafat. Dan sama umurnya meninggal. Nabi wafat di umur 63, Abu Bakar As-Siddiq pun wafat di umur 63. Walaupun berjarak umur aslinya, tetapi memang Allah takdirkan dia ada kesamaan pada berapa lama umurnya ketika dia hidup. Allah samakan di saat dia berusia 63 tahun. Nabi wafat tahun ke-11, kemudian Abu Bakar wafat tahun ke-13 Hijriyah, Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kehidupannya? Ini kita cerita-cerita aja lah Pak ya. Cerita tentang kehidupan orang hebat ini kita ambil, mungkin ada sisi-sisi kehidupannya yang bisa kita ambil hikmah. Kehidupan dia misalnya dalam rumah tangga. Nah, itu kalau masalah rumah tangga, dia menikah dengan istrinya 4. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini ada istrinya yang pertama bernama Habibah binti Kharijah Al-Ansariyah. Nah, dari Habibah ini lahirlah anak bernama Ummu Kulthum. Kemudian ada pula Qutailah. Nah, Qutailah ini binti Abdul Uzza. Artinya dia menikah sebelum masuk Islam. Islam belum datang. Dia sudah menikah dengan Qutailah ini, dan Qutailah ini musyrik. Dia akhirnya nanti dia tidak masuk Islam. Nah, itulah sebabnya ada anaknya bernama Asma. Itu kan hadis-hadis tentang Asma itu kan populer. Asma binti Abi Bakar, gitu kan? Ketika berbicara tentang wanita haid, kemudian tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini, kan ada hadis itu Asma tuh. Kata Nabi kepada Asma, "Innal mar'ata idza balaghatil mahid la yasluh ayyura illa hadza wa hadza." Sesungguhnya perempuan kalau sudah sampai dia di usia haid, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini, wajah dan telapak tangan. Nah, itu hadisnya Asma binti Abu Bakar. Nah, Asma ini ibunya Qutailah. Nah, ketika setelah Asma hijrah ke Madinah, suatu ketika Qutailah yang belum masuk Islam ini datang, dia menjumpai anaknya. Saat itu sudah diceraikan oleh Abu Bakar karena dia tak masuk Islam. Nah, kemudian apa kata Asma kepada Rasulullah? "Ya Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang. Afa asiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengannya? Dia belum masuk Islam ya Rasulullah." Kata Nabi, "Siliha, sambunglah silaturahim kepadanya, berikanlah sesuatu kepadanya." Artinya walaupun akidah berbeda, tapi yang nama silaturahim itu tak boleh terputus. Antara anak dengan orang tua walaupun dipisahkan dengan akidah, tapi hubungan kejiwaan
bahwa dia memang ada kasih sayang, itu tak boleh hilang. Bahkan dalam Al-Quran disebut begitu. Disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tetapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Kalau dia orang tuamu, kan ada ayatnya itu, mengajak kamu untuk syirik, dia masih musyrik nih, diajaknya kamu untuk syirik, maka engkau tak boleh mengikutnya. Tetapi kalau urusan dunia, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, berbuat baiklah engkau dalam urusan dunia kepada mereka berdua. Nah, itu yang disebut Asma tadi, itu adalah orang tuanya atau ibunya adalah Qutailah binti Abdul Uzza. Kemudian ada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu dari ibu dari istri Abu Bakar yang bernama Ummu Ruman. Jadi kita kalau tak tahu ini kan, kita sangka Asma itu adiknya Aisyah, ya, tapi ibunya beda ibu. Jadi dia beda ibu. Yang satu dari Qutailah, satu lagi dari Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Nah, dari Ummu Ruman ini lahir dua, Aisyah radhiyallahu anha dengan satu lagi Abdurrahman. Nah, kemudian satu lagi istrinya Asma binti Umais. Nah, inilah yang melahirkan anak bernama Muhammad itu. Nah, itu bukan Muhammad Nabi Muhammad nama anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Nah, Asma tadi dia menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dan Zubair bin Awam, anak Asma ini, ada yang dikenal dengan Abdullah bin Zubair. Nah, itu yang kita kenal lagi. Berarti orang-orang di sekitar nih sahabat-sahabat mulia, orang-orang di sekitar Abu Bakar nih sahabat-sahabat mulia radhiyallahu anhum ajmain. Nah, itu sekilas tentang kehidupan rumah tangga. Nah, kemudian bagaimana fisiknya? Kalau kita menggambarkan, karena kita kan tidak bisa, tidak ada foto kan untuk menggambarkan, tetapi kan ada rekaman bahasa. Maksudnya Aisyah menggambarkan, ayah saya itu begini dia. Nabi kan begitu juga dalam Syama'il Al-Muhammadiyah. Kalau mau tahu bagaimana fisik Nabi, lihat baca buku Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Nah, Abu Bakar As-Siddiq digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkulit putih. Kemudian kurus. Matanya agak cekung ke dalam, saking kurusnya. Kemudian kalau pakai sarungnya selalu jatuh, saking kurusnya. Kalau ke sarung melorot ke bawah gitu. Dan itu kan terekam dalam riwayat-riwayat yang banyak tentang betapa Abu Bakar As-Siddiq ini selalu kainnya jatuh ke bawah, maksudnya itu menutupi mata kakinya. Yang waktu itu sampai-sampai Abu Bakar khawatir masuk neraka, tak diperhatikan oleh Allah gara-gara isbal itu kan. Ada riwayat tentang itu. Di antara hadisnya dalam Sahih Bukhari ini diriwayatkan dari Salim bin Abdullah an abihi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Jadi maksudnya laki-laki pakai pakaian, kain sarung, celana, apalah jenisnya, lalu menutupi mata kakinya, menjulur ke bawah. Itu orang yang seperti itu, berdasarkan riwayat ini, dia tak dilihat nanti di hari kiamat oleh Allah. Bahasa kitanya tak dipedulikan, acuh aja, tak pedulikan. Ini orang tak perlu dilihat. Begitulah bahasa hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah. Nah, dalam pertanyaan qala Abu Bakar, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, inna ahada syaqiyyi izari yastarhi illa an ata'ahada dzalika minhu.
"Ya Rasulullah, salah satu kainku ini memanjang menjulur ke bawah. Turun dia ke bawah mata kaki, kecuali aku selalu menjaganya." Jadi dipegang-pegang ya. Kalau dilepas turun ke bawah. Saking kurusnya tadi. Selalu kainnya seperti itu. Lalu kata Nabi, "Lasta mimman yasna'uhu khuyala." Engkau tidak termasuk yang melakukannya karena sombong. Jadi yang dilarang, yang tak dilihat oleh Allah di hari kiamat itu bukan orang yang memakai kain itu karena menutupi mata kakinya, tapi karena sombongnya. Karena budaya orang-orang jahiliyah dulu, kalau mereka pakai pakaian suka melebar-lebar sampai ke tanah. Nah, Nabi tak suka seperti itu. Kalau ada yang seperti itu dianggap dia sombong. Tetapi ternyata Abu Bakar juga turun ke tanah, turun ke lantai sampai menutupi mata kaki. Engkau tidak melakukannya dengan sombong, sehingga engkau tidak termasuk yang disebut tidak dilihat oleh Allah. Makanya ini pernah kita diskusikan juga sebetulnya. Ada kesimpulan Imam An-Nawawi untuk memudahkan kita memahami hadis ini. Sebetulnya Imam Nawawi sudah membahas itu, masalah isbal nih. Kata Imam An-Nawawi, adapun makna sabda Nabi al-musbilu izarahu, orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki, itu maksudnya orang yang memanjang kainnya menyeret ujungnya karena sombong. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis, la yanzurullah ila man jarraf ila may yajurru thawbahu khuyala. Allah tidak memandang orang yang memanjangkan kainnya karena sombong. Jadi kata Imam Nawawi, makna khuyala sombong itu, memanjangkan itu maksudnya bersifat umum, diikat dengan kata sombong untuk mengkhususkan orang yang memanjangkan kain yang bersifat umum. Jadi untuk fokusnya di situ saja. Jadi yang diancam dengan ancaman keras itu orang yang memanjangkan kainnya karena sombong. Rasulullah memberikan keringanan kepada Abu Bakar dengan ucapan, "Lasta mimman yasna'uhu khuyala." Engkau tidak termasuk bahagian dari mereka. Jadi masalah pakai kain, pakai celana, pakai jubah di bawah mata kaki bagi laki-laki, selagi tidak ada niat kesombongan, maka dia bebas dari ancaman Nabi, tidak dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat. Nah, itu yang dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Ini sekalian untuk membahas bab isbal, supaya jelas kedudukannya. Kemudian kita kembali kepada sifatnya tadi. Jadi fisiknya tadi dia putih, kemudian dia matanya agak cekung karena kurus, kemudian saking kurusnya kainnya selalu melorot turun ke bawah, saking dia kurusnya. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq ini ada sifat-sifatnya yang luar biasa. Di antara sifatnya yang luar biasa itu dia ada lembut. Kan karakter Umar kan beda. Karakter Umar tegas, keras, tapi Abu Bakar dengan penuh kelembutan. Dan dia suka menangis. Jadi kalau ada orang suka menangis, mungkin dia niru Abu Bakar. Kenapa nangis? Lain yang ditangisinya. Tapi kalau yang ditangisi ini seperti Abu Bakar, itu luar biasa. Mengapa dia menangis? Itu ada riwayat-riwayat bercerita tentang itu. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sakit, udah sakit-sakit lah di akhir-akhir hayatnya. Nabi mengatakan, kata Nabi, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Disampaikan kepada Aisyah, suruh ayahmu Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami manusia. Suruh dia jadi imam. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Inna Aba Bakrin rajulun raqiq. Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku ini seorang laki-laki yang mudah menangis.
Nanti dia tak bisa jadi imam. Asal terbaca 2-3 ayat menangis-nangis dia nanti. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana dia akan menggantikan kedudukan engkau? Dia tidak akan mampu untuk memimpin manusia. Tak bisa dia jadi imam tu. Dia suka nangis, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kata Nabi, muruhu falyusalli, suruh dia jadi imam. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Setelah itu akhirnya Abu Bakar pun menjadi imam. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Belum pernah sebelum ini, belum pernah ada sahabat Nabi yang diperintahkan Nabi untuk menjadi imam salat, melainkan Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu keistimewaan, kelebihan yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq, sampai-sampai dia dipercaya Rasulullah untuk menjadi imam, menunjukkan kedudukannya yang mulia. Dan itu juga isyarat dialah yang akan melanjutkan kepemimpinan, kekhalifahan. Setelah Nabi wafat, dialah yang menjadi khalifah. Dan memang bukti benar, dialah yang menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Banyak sifat-sifat mulia yang kalau kita telusuri, banyak sekali riwayat-riwayat tentang itu. Tapi paling tidak kita ambil beberapa. Ada sifat pemalu. Itu sifat pemalu itu memang sifatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia mudah bergaul. Mudah bergaul tuh dia sangat mudah masuk ke suku-suku. Mengapa orang mau menerima Islam? Karena dia mudah menyampaikan pesannya, itu sangat mudah bagi dia sehingga orang tertarik. Nah, kemudian dia pakar nasab. Jadi mengapa orang tertarik mau masuk Islam? Itu yang disebut al-mubasysyiruna bil jannah. Kan ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu semua karena dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan itu. Semua pahala kebaikannya bisa menggerakkan. Allah yang menggerakkan hati manusia, tapi asbab bahasanya itu karena dia bergerak, karena dia mengajak orang masuk Islam. Bayangkan betapa banyaknya kebaikan yang didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq karena pandainya dia bergaul, karena pandainya dia menyampaikan kisah-kisah, dan dia paham tentang nasab. Jadi kelebihan orang-orang Arab ini, mereka kan hafal nasab-nasab itu. Tapi tak semua orang. Nah, ada orang-orang tertentu dia hafal, kalau ini nasabnya sini sampai ke sana. Ini nasab. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini pakar dalam menjelaskan nasab-nasab. Kalau kita masalah nasab-nasab ini mungkin tak banyak orang yang pakar. Ya kan, cerita tentang silsilah kan. Silsilah ini bapaknya ini, datuknya ini jumpa di sini nanti. Ini jumpa dengan Rasulullah di sini. Ini dalam nasab ini bapaknya ini, datuknya ini. Itu paham betul Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga orang banyak senang kepada dia asal jumpa dia di cerita nasab. Itu yang membuat masyarakat Arab waktu itu kagum, karena kelihayan kepintaran dia dalam menguasai nasab-nasab mulia itu. Nasab-nasab orang-orang, apalagi orang-orang Quraisy, itu kan nasab tertinggi di sana kan. Di antara suku yang mulia itu adalah suku Quraisy. Dia termasuk juga pedagang. Banyak orang mengenalnya. Juga dia termasuk sahabat yang ketika dia berada di masa jahiliyah tidak menyembah berhala. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi itu sebelum masuk Islam dia menyembah berhala. Ya, seperti misalnya Abu Hurairah kan memang penyembah berhala sebelum-sebelumnya, sahabat-sahabat yang sebelum masuk Islam. Tapi Abu Bakar meskipun dia belum masuk Islam, dia tidak pernah menyembah berhala. Nah, itu menunjukkan sudah dijaga oleh Allah, bahkan sebelum masuk Islam sudah dijaga dirinya dari menyembah berhala. Kemudian suatu ketika akhlaknya mulia, udah tak ada lagi yang mengkhawatirkan, yang meragukan kemuliaan akhlak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, suatu ketika waktu dia akan terjadi gejolak di Makkah, itu kan sempat diusir juga oleh sebahagian orang-orang
Termasuk kan Bilal bin Rabah dianiaya, kan banyak itu sahabat-sahabat diusir, dicaci maki, dihina. Nah, ada satu orang yang dia bahasanya itu menjamin keamanan. Jangan engkau keluar, bahkan padahal dia bukan orang Islam. Nah, apa kata dia? Orang yang Ibnu Dughunah namanya. Ibnu Dughunah ini orang musyrik, tetapi dia mengagumi akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata dia? Inna mithlaka la yakhrud wa la yukhrad. Orang seperti engkau ni tak boleh keluar dari kampung, tak boleh juga diusir, karena mencari orang seperti engkau ni susah sekali. Apa akhlak dia yang ditampilkan itu pengakuan orang musyrik. Kalau orang Islam memuji orang Islam biasa, tapi orang musyrik memuji kedudukan, memuji akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu betul-betul dari hati yang paling dalam. Orang yang seperti engkau tidak layak untuk diusir, tidak boleh engkau keluar. Nanti tak ada lagi orang baik di kampung ini. Disebutkan ya bagaimana akhlaknya. Innaka taksibul ma'dum, sesungguhnya engkau ini, kata dia, engkau ini suka memberi pekerjaan bagi orang yang membutuhkan. Wa tasilur rahim, engkau ini suka menyambung persaudaraan. Wa tahmilul kalla, engkau suka memikul beban orang yang susah. Engkau juga wa taqrid dhaif, engkau memuliakan tamu, menjamu tamu, memuliakannya. Wa tu'inu ala nawaibil, kata dia, engkau juga membantu orang yang terkena musibah. Ini akhlak-akhlak seperti ini tak semua orang bisa memilikinya. Mungkin ada orang suka satu perbuatan, yang lain dia tak bisa. Tapi di dalam diri Abu Bakar As-Siddiq semua kebaikan terkumpul di dalamnya. Maka orang sangat menyayangkan kalau dia keluar dari kampung itu. Itu baru satu orang yang mengakui akhlak dari Abu Bakar As-Siddiq. Panjang cerita ini, kalau mau kita ceritakan sampai kapan nih Ustaz? Ini saya ambil kesimpulannya beberapa ini, kalau ada 13 nih yang mau saya bahas hari subuh ini, tapi waktu tak memungkinkan. Jadi ini keistimewaannya. Ini kalau kita bahas panjang memang. Dia diberi gelar As-Siddiq itu kenapa? Kemudian dia orang pertama masuk Islam. Dia orang pertama diminta Nabi jadi imam, yang tadi hadis tadi. Dia harta yang paling bermanfaat untuk umat. Berapa banyak harta? Harta yang paling bermanfaat untuk umat itu harta Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian orang yang diizinkan Nabi menginfakkan seluruh hartanya. Padahal banyak sahabat Nabi itu yang mau menginfakkan seluruh hartanya, Nabi tak izinkan. Ada, ya Rasulullah, saya punya harta nih, saya akan serahkan semua di jalan Allah. Jangan, kata Nabi. Tapi Abu Bakar Siddiq ketika dia tanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, Allah dan Rasulnya, jawabnya, Nabi mengiyakan. Itu keistimewaan khusus itu yang diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang paling besar perannya dalam hijrah, yang menemani Nabi di gua sebelum berangkat hijrah, yang menemani Nabi dalam perjalanan maut. Jadi perjalanan maut itu maksudnya dalam perjalanan itu antara hidup dan mati, karena udah ditawarkan itu oleh orang-orang jahiliyah, siapa yang menemukan Muhammad atau Abu Bakar mati atau hidup, itu kan udah suka dan dukanya luar biasa itu. Kalau bahasa kita dah di ujung tanduk. Nah, dia yang menemani. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Yang menemani Nabi dalam berdoa saat perang Badar. Nah, itu kan ada kisah waktu perang Badar itu, ada satu tempat yang orang lain tak ada, orang lain disuruh pergi. Dia tinggal berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pintu ditutup kecuali pintu menuju rumah Abu Bakar. Nah, itu ada kelebihan-kelebihan ketika di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan itu isyarat bahwa nanti pintu terbuka itu dia yang akan memimpin. Kemudian banyak mengumpulkan amal soleh dalam satu hari.
Kan pernah ditanya, siapa hari ini yang ziarah kubur? Saya. Siapa hari ini yang sedang yang menjenguk orang sakit? Saya. Siapa yang hari ini memberi makan orang miskin? Saya. Sampai ada 4 amalan dalam satu hari itu terkumpul dia sendiri yang melakukannya. Maka kata Nabi, siapa yang berkumpul amalan ini pada dirinya, dia pasti masuk surga. Nah, orang yang mengamalkan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Kemudian sahabat yang paling dicintai Nabi, dan yang terakhirnya sahabat yang dijamin masuk surga. Itu cuplikan-cuplikan di antara keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa perdalam aja tentang kehidupan seorang Abu Bakar yang mulia ini. Jadi bisa juga nanti kita masuk ke Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kalau sebelum ini kita membahas 4 mazhab, Pak ya. Ada apa dulu? Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jangan sampai kita tak tahu pula 4 sahabat kan? 4 mazhab tahu kan? Tapi 4 sahabat ini mungkin ada juga kisah-kisah yang mungkin terluput, yang belum terbaca. Jadi perlu juga kita memperdalam, melihat kehidupan seorang sahabat yang mulia ini, insyaallah. Sampai situ mungkin kajian kita pada subuh kali ini. Ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Iya Pak, silakan Pak. Ya. Izar itu kain seperti kain sarung kita. Kalau yang jubah versi kita ini kan udah gabungan budaya Pakistan, Arab itu kan. Tapi yang zaman-zaman dulu itu kain sarung. Nah, cuma kita menisbahkan kain sarung ini seperti orang India. Orang India pakai kain sarung katanya. Kain sarung bahasanya tengoklah hadis-hadis itu izari. Yang hadis-hadis itu izar itu kain sarung seperti yang dipakai, hanya mungkin tidak berwarna-warni seperti peta-peta kayak di tempat kita kan. Kain sarungnya udah berwarna-warni seperti itu, tapi bentuknya memang izar. Kalau kita lihat hadis tadi itu memang izar. Mana hadis tadi? Sarung. Nah, itu kan inna izari. Yang disebut izar itu kain sarung seperti yang kita pakai pada umumnya. Tapi kan kalau ini kan sudah zamannya udah berbeda kan. Orang Arab mungkin bentuknya jubah gitu. Tetapi kalau yang dalam hadis ini yang dipakai oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar, inna izari, seperti kain. Jadi mungkin bisa jadi berlapis-lapis juga zaman itu. Tak tahu pasti kita, yang jelas kalimat izar itu, yang dimaksud izar itu kain sarung sebagaimana yang kita ketahui. Gitu Pak ya. Kalau pakai jubah dia tak perlu melorot ke bawah. Iya kan? Iya, kalau jubah memang udah ukurannya udah pas dari bahu, udah sampai batasnya. Tapi kalau kain dia bisa melorot ke bawah seperti yang dipakai oleh Abu Bakar ini, inna izari yastarqi. Karena dia kurus, turun dia ke bawah. Makanya kalau di pondok atau kita anak-anak pakai kain sarung supaya tak melorot ke bawah, pakai ikat pinggang. Udah pakai kain sarung, pakai ikat pinggang lagi supaya dia tak turun ke bawah. Nah, gitu Pak ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika perang juga pakai sarung itu dia. Mereka. Dia mungkin beda lagi Pak. Ada riwayat yang beda ya. Mungkin beda lagi. Jadi kan ini kan mungkin pakaian hariannya atau pakaian untuk sholat. Ihramnya ada ya. Iya. Sebetulnya pakaian ihram itu kan izar juga tuh. Ihram tuh kan satu di badan, satu ikan izar tuh, kain sarung. Cuma dia tak berjahit aja kan di ujungnya.
Nah, itulah gambarannya. Berarti sejak kapan itu izar tuh gitu. Sejak zaman Nabi Ibrahim itu udah pakai izar. Nah. Apakah ada riwayat Nabi itu pakai jubah seperti kita pernah gitu? Ada juga. Nah, itu ketika kita bicara tentang pembahasan isbal dulu, itu banyak hadis-hadis tentang pakaian Nabi itu. Nah, nanti bisa kita kaji di lain kesempatan. Tapi paling tidak hadis-hadis tentang pakaian Nabi itu jubah, termasuk Nabi yang diyakini katanya tidak pakai pakaian selalu celana atau kainnya di atas mata kaki. Itu tidak tidak bisa mutlak itu. Masuk celana, misalnya hadis Nabi tentang Nabi pun pernah isbal gitu kan. Jadi Nabi pernah isbal itu bukan berarti kita menganggap remeh tentang isbal. Nah, coba kita lihat hadis tentang bahwa Nabi pun ternyata pernah turun kainnya ke bawah. Seperti riwayat, nah ini banyak ini kalau mau kita terlalu banyak pula. Nah, ini isbal Rasulullah. Ini kan kain Nabi nih. Nah, beliau menjulurkan kainnya. Nah, ini satu. Coba kita lihat lagi hadis lain. Dari Jabir yakni Ibnu Sulaim, aku pernah menemui Nabi ketika beliau tertutup badannya dengan mantel. Nah, ini beda lagi pakaiannya kan, mantel. Nah, dan juluran mantelnya sampai melatih kedua mata kakinya. Jadi kalau orang mengatakan wajib harus di atas mata kaki, apakah Nabi menganggap remeh hal-hal yang seperti ini? Masa Nabi melakukan yang haram gitu kan? Nah, itu contoh-contoh. Nah, banyak riwayat-riwayat tentang itu. Jadi gitu Pak ya. Lebih kurangnya tadi tentang masalah pakaian Rasulullah SAW. Iya Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya Ustaz mengatakan istri beliau 4. 2 boleh disebutkan Ustaz. Iya. Habibah yang Islam, Tailah yang tidak Islam. Musyrik. 2 lagi siapa Ustaz? Udah tadi dah Pak. Ibunya Aisyah. Saya saya tampilkan lagi. Nah, tuh. Habibah binti Kharijah, Qutailah binti Abdul Uzza, Ummu Ruman, satu lagi Asma binti Umais. Ya. Jadi yang Asma itu, yang Asma anak Abu Bakar itu dari istrinya Qutailah. Tapi yang Aisyah radhiyallahu anha itu dari Ummu Ruman. Itu Pak ya. Nah, baik. Nah, itulah nampaknya dulu kajian kita pada subuh kali ini. Tapi terakhir yang mau saya sampaikan, wafatnya Abu Bakar itu ternyata dia membaca ayat. Mau tahu Bapak Ibu ayat apa yang dibacanya? Wafatnya Abu Bakar itu. Kalau kita kalau wafat, maksudnya kalau kita mendengar mana wafat yang baik itu kan baca la ilaha illallah gitu kan. Tapi wafatnya Abu Bakar itu diriwayatkan dia membaca ayat ini, surah Yusuf ayat 101. Oh, tapi tak nampak situ ya. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyun fid dunya wal akhirah. Nah, dia ujung tuh. Tawaffani musliman, wafatkan aku sebagai seorang muslim. Wafatkan aku sebagai seorang yang berserah diri kepada Engkau ya Allah. Itu maksudnya. Wa alhiqni bis salihin, masukkan aku dalam golongan orang-orang yang soleh. Sekelas itu masih berdoa dia gitu kan. Sekelas sahabat mulia itu
masih perlu dia gitu. Apalagi kita kan berharap betul kita di akhir hayat kita pun kita berharap dapat kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ini. Tawaffani musliman, wafatkan aku sebagai seorang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah, dan masukkan aku ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Nah, itulah. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.